Perkenalkan, nama saya Satrio Surya Kencono dari Prodi Teknik Sipil 24 NIM 24050203. Kali ini saya akan ditemani oleh teman saya yang satu angkatan ini. Halo guys, kenalin aku Yoga ya, karena di sini saya selaku pendukung saja ya temannya Surya. Oke, langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sadar, jadi salah satu isu yang berkembang pada kehidupan sekarang ya, khususnya di era kampus itu terkait dengan salah satunya adalah toxic community. Nah, mungkin nih Mas Surya, menurut pandangan Mas Surya terkait dengan toxic community ini bagaimana? Ya, koreksi jika salah. Oke. Toxic community itu biasanya apa ya? Komunitas yang enggak membangun individu maupun itu kelompok itu enggak berkembang gitu Mas Yoga. Jadi ngestak di situ-situ aja. Mungkin ada salah satu individu itu merasa stres, merasa terganggu dalam hal pertemanan atau komunitas itu sendiri gitu. Oke, karena kita di lingkungan kampus nih ya Mas Surya ya. Menurut Mas Surya di lingkungan kampus, menurut Mas Surya nih yang sekarang Mas Surya alamin, banyak nggak toxic community? Menurut Mas Surya nih di lingkungan kampus ya, kita bicara ya. Kalau di lingkungan perkuliahan itu biasanya pas prokja gitu Mas. Pas prokja, gimana tuh kan, Masnya? Kalau banyak maksudnya pas prokja itu pasti banyak keras, terus saling menyalahkan dan pasti salah satu individu itu merasa paling benar gitu, merasa paling pintar dan orang lain itu bodoh gitu. Cara mengatasinya ya berdiskusi, berdialog gitu Mas Yoga. Jadi kita harus saling tahu ini tuh kerjaannya apa. Terus jangan apatis lah. Kalau si A itu melakukan sesuatu, itu kita juga harus tahu kalau si A itu juga melakukan sesuatu dan kita juga harus melakukan kerja kita sendiri gitu. Jangan menyalahkan, jangan saling menyalahkan. Berarti ini menurut Mas Surya pandangannya terkait ketika di organisasi atau di UKM ya, di kampus ya. Berarti di situ ya. Tapi menurut Mas Surya toxic community di lingkungan kampus tuh banyak nggak sih? Sepengetahuan Mas Surya, sepengalamannya, menurut Mas Surya banyak atau enggak? Menurut saya sih hampir komunitas tuh hampir UKM hampir itu pasti ada kerasnya Mas Yoga sih. Mungkin biar teman-teman lebih mudah nih ya Mas Surya, mungkin Mas Surya bisa sebutin 3 poin lah yang menandakan ini tuh adalah lingkungan yang toksik atau toxic community gitu. 3 poin saja, sehingga kita bisa istilahnya mengasumsikan bahwa ini tuh memang toxic community gitu loh. Gitu. Ya, yang 3 poin ya. Yang pertama ini kejadian di hidup saya gitu loh Mas Yoga. Kalau saya itu pernah lomba waktu SMK ini. Saya pernah lomba itu karate, juara 3. Terus pulang-pulang kan harusnya disambut ya Mas Yoga. Tapi ketika saya pulang itu mereka berbicara malah kok itu tok sampai segitu tok, juara 3 tok kok anu. Terus menurut saya kok enggak malah diapresiasi gitu, malah saling menjatuhkan gitu. Judge gitu ya. Itu menurut saya udah kayak busuk banget gitu loh pertemanan. Mungkin poin selanjutnya yang kedua. Terus ini kebanyakan kayak mereka tuh apatis gitu loh. Bodo amat gitu ya. Bodo amat gitu. Nggak saling memahami, mengerti gitu. Harusnya kita tuh yang saling support gitu. Saling support gitu. Justru di lingkungan itu apatis gitu ya. Poin ketiga last nih yang menandakan dia toxic community. Mungkin yang last ya Mas Surya, poin terakhir yang menandakan ini tuh sebuah toxic community menurut Mas Surya. Izin. Menurut saya tuh yang paling
terakhir tuh komunitas tuh biasanya selebihnya itu nongkrong nggak jelas gitu Mas Yoga. Nggak produktivitas. Terus nggak produktif tuh kayak apa ya, cuma nongkrong doang gitu loh, nggak mengerjakan hal yang nggak perlu lah, nggak make a something yang produktif gitu ya. Oke, berarti mungkin kalau aku boleh breakdown tadi, yang pertama saling judging gitu ya, saling menilai nggak jelas, yang kedua apatis, yang ketiga tidak ada produktivitas dalam komunitas itu. Clear ya? Clear. Oke, itu 3 ya poin dari Mas Surya. Kalau teman-teman udah merasa 3 poin itu ada di komunitas teman-teman, harus diperhatikan ya. Oke, Mas Surya, tapi kalau kita ngomongin soal toxic community nih, itu kan berarti sebuah komunitas ya. Komunitas kan nggak akan komunitas yang dinilai toxic tidak akan ada tanpa adanya suatu penyebab. Menurut Mas Surya, kenapa bisa ada toxic community? Penyebabnya apa? Oh iya, sama aja ya. Oke, mungkin lanjut nih ke ini nih, mungkin dampaknya Mas Surya. Dampaknya bagi kita, mungkin bagi diri kita sendiri yang ada dalam lingkungan itu, pun bagi lingkungan gitu. Pertama, kalau kita nggak kuat menghadapi orang-orang itu, kita akan stres. Kalau sudah stres, kita akan menjadi gila. Yang kedua, ekstrim ya, tadi ya ekstrim, gila. Oke, kedua, apa tadi? Dampaknya ya. Yang kedua, kita tuh kayak menjadi dituntut gitu loh untuk harus seperti ini gitu. Kita nggak bisa kayak melakukan, nggak manusia merdeka gitu loh Mas Yoga. Menurutku kayak jadi kayak tempat-tempat hal itu saja, stuck gitu ya. Iya. Seperti itu kah? Menurut saya sih iya, tapi nggak semua mahasiswa seperti itu gitu. Oke, ada lagi mungkin? Terus dampaknya ya, mungkin yang Mas Surya lihat ke beberapa teman Mas Surya yang termasuk dalam toxic community, maybe ada barangkali kerenggangan antar teman lah gitu, biasanya kan iri-irinan gitulah. Oke ya, jadi tadi beberapa poin ya teman-teman ya, harus perhatikan juga bahwasannya memang di toxic community yang namanya toxic justru membawa dampak negatif gitu lah. Tapi Mas Surya, aku juga mau nanya ini, kalau maybe nggak tahu ya, semoga tapi jangan, maybe aku di kehidupan saja terjebak dalam toxic community itu, biar aku caranya terbebas dari toxic community itu gimana ya? Kan maksudnya kayak yang udah terjebak gitu ya, udah di sana mau keluar pun nggak bisa. Itu cara ngatasinnya gimana buat keluar gitu? Menurutku ya kayak boleh mengikuti arus, tapi jangan berlebihan gitu Mas Yoga, kayak tetap punya prinsip. Iya, kalau intinya mendahulukan apa yang kamu itu mendahulukan kamu yang primer lah, kebutuhan primer dulu lah. Kalau yang lain-lain kan sekunder gitu. Berarti tetap ya tahu prioritas lah ya. Iya ya, tahu prioritas gitu. Itu berarti dengan kita tahu prioritas, kita maksudnya. Tapi kalau gimana kalau dengan orang-orang yang ibaratnya dia nggak punya tempat buat pulang selain di lingkungan itu, gimana tuh? Maksudnya dia juga nggak punya teman-teman selain mereka, artinya kan dia cuma bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman yang dikatakan toxic community itu. Kalau seperti itu gimana tuh? Berarti dia nyaman gitu loh Mas Yoga. Kalau cara keluarnya gimana tuh? Maksudnya dia itu udah nyaman gitu. Berarti kan kalau udah nyaman kan ya mungkin menurut dia itu membangun gitu. Berarti kesimpulannya itu baik atau enggak berarti? Kan berarti otomatis kalau dikatakan nyaman karena nggak ada pilihan lain, dia semakin toksik dong. Bagi kita yang melihat solusi orang itu gimana ya? Kalau menyadarkan orang yang sudah tersesat itu sulit sekali loh. Jadi
intinya ya biarkan biarkan dia itu sadar sendiri gitu. Oke, menarik. Aku ngerti sih, biarkan dia sadar. Cuman gini, mungkin kita udah kenal dekat nih, baik nih. Maybe di kehidupan selanjutnya nih, aku terjebak dalam toxic community. Kamu sebagai teman baikku bakal nyelamatin aku nggak? Ibaratnya gitu. Mungkin aku akan ngasih masukan, terus caranya menghadapi orang kayak si A itu gimana, si B kayak gimana kan. Semakin kita didatangi orang-orang yang seperti itu, kita akan mengenali cara mengatasi gitu Mas Yurka. Kan terus ya mungkin terus next. Mungkin dengan cara menasihati terus-menerus, kalau nggak bisa ya biar Mas juga sadar sendiri gitu. Jujur lumayan sakit ya kalau kayak gitu ya, karena gimana ya, kesadaran itu tumbuh ketika kita emang sudah di titik terbawah biasanya. Pun kalau kita nggak bisa sadar, biasanya ya salah satunya menyerah pilihannya. Benar. Kan? Oke, mungkin aku mau pesen nih, mungkin kita masih just good of friend gitu loh. Nanti one day salah satu dari kita mungkin kalau ada yang terjebak saling mengingatkan, membantu gitu ya. Oke, tapi gimana nih buat lingkungan Mas Surya sendiri, apakah tergolong toksik atau enggak nih? Selama ini ya masih aman-aman aja sih. Kan ya prinsipnya kan enggak ikut ketika enggak diajak gitu Mas. Boleh. Oke, mungkin pesen nih buat teman-teman biar tidak istilahnya terjerat, terajak mengikuti alur kepada toksik lingkungan yang toksik ini. Bagaimana pesannya ya, intinya kamu itu tahu kalau itu kurang baik gitu loh. Intinya itu dulu sih, kamu tahu kalau itu orang-orang yang nggak membangun gitu. Kalau kamu udah tahu kan semuanya itu akan mengikuti gitu loh. Kayak aku akan menghadapinya gimana, aku kan udah pernah di titik seperti ini, aku akan menghadapinya seperti ini. Jadi nggak akan mengulangi lagi gitu Mas Yoga. Intinya jangan ngidak tai lagi gitu loh. Ada bahasa Inggrisnya nggak tuh? Kayaknya kurang estetik ya didengar ya. Oke, teman-teman, jadi itu ya terkait dengan isu yang terkini yang salah satunya di perkuliahan ya, tentunya teman-teman merasakan juga terkait dengan toxic community. Pesan dari Mas Surya tadi juga udah disampaikan dengan jelas terkait dengan juga tadi ada pesan-pesan terkait dengan ciri-cirinya, tolong itu diperhatikan karena itu bakal mempengaruhi kesuksesan teman-teman di masa depan. Saya Yoga dan rekan saya luar biasa Satrio Kencana, kami pamit undur diri di diskusi yang sangat menyenangkan pada kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.